Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah. Meskipun saat ini kita belum bisa hadir di gereja, namun kami yakin dan percaya hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan syukur kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, kita hidup hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah yang memberkati. Kita dipelihara oleh Tuhan sempurna sampai hari ini. Kita masih bisa bernafas dan berjalan sampai hari ini. Itu karena berkat Allah. Lagu pembuka kitab Aku Memuji Kalik-Mu merupakan salah satu nyanyian favorit John Wesley. Ketika kita mempertimbangkan banyak cara yang Tuhan nyatakan untuk memberikan perhatian dan kasih-Nya kepada kita, apa yang dapat dilakukan oleh semua makhluk di bumi ini selain memberikan pujian dan ucapan syukur? Sepanjang umur hidupku
Bapa, kami berterima kasih buat berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Meskipun saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau tetap hadir dalam ibadah kami. Kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami yang bertugas, kami sebagai worship leader, singer, pemusik, terlebih lagi pengkhotbah, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami menyerahkan ibadah ini kepada-Mu ya Bapa, biarlah menjadi ibadah yang berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, keselamatan yang kita peroleh dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan mau kita selamat. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita, terlalu dalam untuk dipahami dan dimengerti. Kita bersama naikkan syukur penyembahan untuk kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupan kita. Sungguh indah. Menjauh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam ayat responsoria yang diambil dari Mazmur 65 ayat 2 sampai 8. Mazmur 65 ayat 2 sampai 8. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Bersama kita membaca, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara terkasih, mari kita tetap berdiri. Meskipun dari rumah, kita akan menaikkan pujian sorak-sorai dengan penuh sukacita. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dan kita tetap selalu bersyukur. Damai dan
duduk kembali. Kita akan membaca epistel yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita, dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan dengan penuh sukacita, baik melalui kantong persembahan di rumah yang akan kita antarkan ke gereja ataupun transfer ke rekening gereja. Semua untuk pekerjaan Tuhan sebagai rasa syukur buat berkat yang sudah kita terima. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian nyanyian rohani metodis, Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah.
bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja selama 1 minggu ini dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, salam sehat buat kita semua. Warta jemaat buat kita sepekan ke depan. Nama-nama yang berulang tahun perkawinan tanggal 6 sampai 12 September ada 3 keluarga. Nama-nama yang berulang tahun ada 21 orang. Firman Tuhan buat saudara-saudara kita yang bersuka cita diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Keluarga besar GMI Kasih Karunia mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Marini Panggabean SE, putri dari Bapak LS Insinyur Ponti H. Panggabean MMA, Ibu Dr. Anda Marnala R. Borusitorus APT, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Medan Baru 1, dengan Martin Luther Manulang SH, anak dari Bapak Kinahar Japar Manulang, Ibu Erika Floriana Sitompul, Jemaat Gereja HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Distrik 31 Medan Utara. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, pukul 11 WIB di Gereja HKBP Tegal Rejo, Jalan Sehati nomor 149 Medan Perjuangan. Pemberkatan nikah pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Boerman Alpino Hutapea, anak dari Bapak Dr. Andus R. Hutapea AKMM, Ibu R. Boru Simanjunta almarhumah Sriwidya Astuti Boru Simanjunta, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Setiabudi Padang Bulan 3 dengan Cynthia Madalena Tambunan, putri dari Bapak Timbul Tambunan, Ibu Linda Boru Manurung, Jemaat Gereja HKBP Betel Tanjung Selamat Medan. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 10 WIB di GMI Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Turut berduka cita. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak R.A. Sianipar Opung Ingrid Doli, ayahanda dari Bapak E. Sianipar SEAK MM, Ibu N. Borupar Dede AMD, Sektor Padang Bulan 1. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Rantoprapat, alamat duka Jalan C Tawar nomor 25 Rantoprapat Labuhan Batu. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berita sukacita. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 telah lahir seorang putra di tengah keluarga Nathanael Pandapotan Aruan SE SPD, Ibu Reli Monika Hasugian SSMSI, Sektor Padang Bulan 2, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warnasari, kelas katehisasi Sidi akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 16 WIB di gedung Sekolah Minggu. Diharapkan supaya orang tua mengingatkan anak-anak untuk hadir dengan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita dapat memberikan persembahan persepuluhan kita melalui rekening gereja atau diantar langsung ke gereja. Terima kasih. Demikianlah warta sari untuk kita sepekan ke depan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memampukan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan berikan waktu buat kami, untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari Bapa, dengan kerendahan hati kami tahu Tuhan, Engkau telah tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, menjadi kebutuhan kami. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk kami datang dan meminta belas kasihan-Mu Tuhan buat kami. Bapa yang terkasih, kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan buat kami semua Bapa. Terkhusus Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan Yesus jeri lelah pemerintahan kami, terkhusus Tuhan Yesus di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan terakhir-terakhir ini Tuhan Yesus kami boleh mendengar Bapa, virus ini kembali Tuhan di dalam semakin marak Tuhan. Engkau melihat Tuhan, ada berita Tuhan Yesus bahwa telah terjadi mutasi gen dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Lalukanlah Tuhan bencana ini Bapa. Lalukanlah ini Tuhan, berilah hikmat bijaksana-Mu Tuhan buat setiap para ilmuwan kami Bapa, sehingga mereka boleh menemukan Tuhan terapi yang tepat untuk virus corona ini Bapa. Engkau yang beri hikmat Tuhan, sehingga rencana pemerintahan kami di Januari Tuhan, imunisasi vaksin ini Tuhan boleh berjalan. Mari Bapa, kasihanilah Bapa, sehingga ini boleh terwujud Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan, Engkau yang menguatkan setiap kami Bapa, sehingga di dalam menjalani hari-hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Iman kami semakin teguh Bapa, bahwa Tuhan senantiasa menopang kami. Bapa yang terkasih, Engkau yang memberkati Tuhan, Bapak Presiden jajaran dan jajarannya Bapa, Menteri Kesehatan Tuhan, semua yang terkait Bapa, Engkau yang memberkati. Kami berdoa Tuhan khusus untuk Kota Medan ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga pemerintahan daerah kami Tuhan, Kota Medan, boleh mengambil kebijakan Tuhan di dalam menangani persoalan COVID ini Tuhan. Mari Bapa yang terkasih, Engkau juga yang beri hikmat untuk setiap kami Bapa, untuk kami boleh belajar setia pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Pelayanan gereja-Mu di dunia ini Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan bagaimana anak-anak-Mu Tuhan, haus kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan akan lawatan Tuhan, tapi Tuhan memampukan kami dengan kesendirian kami, dengan kondisi sekarang Tuhan, kami boleh Tuhan mencari Engkau Tuhan. Tuhan yang mengajari kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Untuk kami sering berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Bapa. Tuhan berkati juga pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus, khususnya di gereja GMI Kasih Karunia. Mari Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati setiap seksi Bapa, sehingga Tuhan Yesus semua saling koordinasi, sehingga pelayanan gereja-Mu Bapa semakin heran lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, yang termerdekakan Tuhan dengan kondisi saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga boleh bersatu hati Tuhan, buat setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik itu dalam pekerjaan Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga Bapa, di dalam merindukan keturunan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang menilik setiap pergumulan kami Tuhan, buat anak-anak muda kami juga Bapa, Engkau yang memberkati masa depan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus, buat anak-anak kami Tuhan, generasi penerus yang saat ini mereka harus belajar dengan online Bapa. Biar Tuhan beri hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh menggunakan waktu mereka dengan baik, sehingga ketika belajar online mereka tidak hanya diam, tapi mereka berusaha mencari lagi Bapa, sehingga perbendaharaan ilmu mereka bertambah Tuhan. Engkau yang memberkati setiap guru Bapa, biar guru boleh lagi berhikmat Tuhan di dalam membimbing anak-anak kami ini Tuhan Yesus. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan,
Terkhusus Tuhan buat tenaga kesehatan saat ini Bapa. Engkau boleh memberkati Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan, hati kami begitu sedih Tuhan. Ketika kondisi Indonesia saat ini Tuhan, banyak tenaga kesehatan yang sudah Engkau panggil Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang berikan penghiburan Tuhan, Engkau yang lawat setiap saudara kami Tuhan, keluarga yang telah mereka tinggalkan. Tuhan, Kau juga yang memberkati Tuhan buat saudara kami yang boleh terpapar virus ini. Itu semua adalah karena seizin-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hiburkan mereka Bapa sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga boleh bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mempunyai rencana akan menikah Tuhan di minggu ini Bapa. Kami berdoa buat Marini Panggabean SE dan Martin Luther Manulang Bapa, yang akan berencana Tuhan mereka diberkati Tuhan tanggal 12 September 2020 ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan kedua belah pihak, sehingga Tuhan keluarga yang sudah Tuhan persatukan menjadi keluarga yang bersuka cita di dalam Tuhan dan boleh menjadi kesukaan buat kedua belah pihak. Engkau yang memberkati Tuhan sehingga acara pemberkatan boleh berlangsung dengan baik Bapa. Demikian juga halnya Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Borman Alpino Hutapea dan Cynthia Madalena Tambunan yang akan menerima pemberkatan tanggal 11 September 2020 nanti. Mari Bapa, Engkau yang memberkati kedua belah pihak Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Esianipar dan Ibu Pardede yang minggu lalu Tuhan mereka berduka karena orang tuanya telah Engkau panggil Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati keluarga ini Bapa, beri penghiburan kepada keluarga ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh merasakan lawatan Tuhan di hari-hari ke depannya. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan, kami bersuka cita buat kelahiran seorang putra di keluarga Bapak Nathanael Pandapotan Ibu Hasugian. Kau yang memberkati Tuhan buat anak yang boleh lahir di tengah-tengah mereka. Biarlah anak ini Tuhan boleh bertumbuh menjadi kesukaan buat orang tuanya. Terlebih Tuhan menjadi kesukaan buat sesama kami Tuhan, buat masyarakat, buat keluarganya semuanya Bapa. Tuhan Yesus, di sini Tuhan kami boleh bersatu hati juga Bapa. Kami berdoa Tuhan, berdoa buat keluarga besar Bapak Dede Marpaung dan keluarga besar Dr. Hisar Manurung Tuhan, yang telah Engkau panggil Tuhan, saudari yang kami kasih Dr. Edwin Marpaung Bapa. Begitu kami merasakan Tuhan kepedihan kedua orang tua ini Tuhan, keluarga ini, di mana Tuhan sudah memanggil Dr. Edwin Marpaung Bapa. Kami melihat Tuhan begitu baik hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanannya sebagai dokter. Biar Bapa Engkau yang boleh menghiburkan keluarga ini Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya, biar mereka menjalani hari-hari ke depan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan tidak akan membiarkan keluarga ini Bapa. Engkau akan memberkati mereka sehingga anak-anaknya Tuhan boleh bertumbuh Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan buat masyarakat, buat keluarganya, terlebih-lebih menjadi kesukaan buat Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati orang tua kami Tuhan, keluarga Marpaung Manurung, Kau memberikan kekuatan buat mereka Tuhan, sehingga boleh mereka memandang Engkau, merasakan lawatan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan memberikan penghiburan sejati buat mereka ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bapa yang terkasih, banyak hal yang kami pohonkan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap jerit lelah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang saat ini berdoa. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Bapa yang dibawakan oleh Inam Pendeta Tamri Sitorus. Mari Bapa Engkau yang memberkati sehingga pemberitaan firman-Nya boleh menjadi kesukaan buat Tuhan dan kami boleh dikuatkan dengan pemberitaan firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Tamri Sitorus.
Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita naikkan pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahan
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang mengundang kami, mengingatkan kami untuk bersekutu kepada Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini berarti dalam hidup kami. Roh Tuhanlah menolong kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia 10 ayat 30 sampai 38. Jemaat kekasih, kita bisa membaca firman ini secara pribadi, mengulang-ulangnya supaya kita semakin memaknainya. Saya akan membacakan ayat yang ke-36 sampai ayat 39. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan, persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus dari padang gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita persembahan persepuluhan. Jemaat Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa pengajaran dari firman ini. Dalam hal kebersamaan, dalam hal kekompakan, dalam hal perjanjian untuk kebaikan, dalam hal untuk perubahan hidup, ada pola yang dimiliki oleh umat Israel di hadapan Allah. Kalau kita membaca pasal 9 ayat 38 sampai pasal 10, mulai ayat 1 sampai 30, umat Israel waktu itu sama-sama mengaku dosa mereka. Mereka sama-sama bermohon
Dan mereka sekaligus sama-sama berjanji kepada Allah untuk melakukan, untuk menghidupi perbaikan dalam iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan lihat dalam hal secara umum perjanjian mereka untuk menaati hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan perjanjian mereka ini secara umum umat Israel, mereka menandatangani dengan bermitra. Jadi sangat luar biasa. Setiap suku mewakili dan semua umat setuju untuk perjanjian ini. Pasal 9 ayat 38 sampai pasal 10 ayat 1 sampai 28 mengajarkan itu pada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan kebersamaan mereka ini disebutkan homot humadon. Itu. Mereka dengan satu hati, satu pikiran. Kita bisa bandingkan itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, pasal 2 ayat 46, pasal 5 ayat 12. Jadi ada kesatuan hati dan kesatuan pikiran ternyata dalam hidup umat gereja abad pertama. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita mau melihat apa isi kesepakatan mereka itu secara khusus. Yang pertama, umat Tuhan adalah pengudusan diri, pengudusan sejati. Pasal 10 ayat 30 sampai 39. Umat Israel berjanji dalam menguduskan diri mereka akan menolak perkawinan campur dengan suku-suku di luar suku-suku yang ada di Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara mereka melakukan itu? Ternyata kawin campur itu salah satu merusak kemurnian bangsa Israel. Kawin campur adalah jalan masuknya penyembahan berhala. Dan itu mengakibatkan murka Allah terjadi kepada Israel. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Contoh, ketika Salomo melakukan hal itu, dia jatuh kepada penyembahan berhala. Akibatnya Allah memecah kerajaannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sesungguhnya umat Israel pada waktu itu tidak mau imannya menyembah
berhala. Mereka tidak mau menjadi sama dengan dunia. Mereka memisahkan diri untuk dipersembahkan kepada Allah dan tidak bercampur dengan hidup yang cemar. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, mereka berjanji akan memelihara dan menaati hari Sabat. Ayat 32 pasal 10, kita perhatikan Alkitab kita jemaat Tuhan. Sekalipun banyak tawaran pada hari Sabat itu besar untuk keinginan daging, mereka berjanji, mereka sepakat tetap mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mereka berjanji sepakat memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai bukti ucapan syukur kepada Allah atas pengampunan, atas pemeliharaan, atas anugerah, atas pimpinan Allah dalam hidup mereka. Mereka sepakat mengimani, mereka sepakat berjanji, mereka memahami bahwa persembahan dan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ayat 39, itu adalah milik Allah. Jadi bagi bangsa Israel, bahwa persembahan khusus itu dan persembahan persepuluhan itu adalah bagian dari hidup mereka yang mengatakan bahwa setiap orang yang tidak memberikan persembahan khusus, yang tidak memberikan persepuluhan, itu artinya mereka membiarkan rumah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi umat Israel pada waktu itu berjanji tidak akan membiarkan rumah Allah, tidak akan mengabaikan rumah Tuhan. Dengan mereka mempersembahkan persembahan khusus, dengan mereka memberikan persepuluhannya, berarti mereka tidak mengabaikan rumah Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, 3 hal secara khusus perjanjian umat Israel pada zaman Nehemia yang menumbuhkan, memperbaiki iman mereka di hadapan Allah. Ada perjanjian yang ditandatangani dengan Mitrai. Mereka sepakat sehati sepikir menjanjikan itu di hadapan Tuhan, bahwa mereka akan melakukan itu di hadapan Allah. Mereka hidup tidak akan bercampur tercemar dengan dunia. Lewat mereka yang tidak mau untuk melakukan perkawinan campur dengan suku di luar mereka. Mereka berjanji akan menghidupi hari Sabat. Dan mereka berjanji di hadapan Allah akan memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan sebagai bukti ucapan syukur kepada Allah.
adalah sesuatu yang mereka ungkapkan di hadapan Allah sebagai bukti permohonan doa mereka kepada Tuhan. Bukti mereka diampuni Allah. Bukti bahwa mereka berubah di hadapan Allah. Oleh karena itu umat Tuhan, perenungan bagi kita. Bagaimana dengan pertobatan, perubahan hidup kita? Apakah ada janji yang kita ikat dengan Allah? Sebab pertobatan yang sejati secara pribadi itu seharusnya menghasilkan komitmen dengan hati yang sungguh-sungguh, yang didorong oleh kesadaran pribadi. Jadi kalau umat Israel waktu itu mereka sepakat, mereka sehati sepikir untuk menandatangani perjanjian itu di hadapan Allah. Biarlah hidup kita setiap pribadi bukti dari perubahan, dari pertobatan kita. Janji apa yang kita ikat dengan Allah untuk perubahan kita? Apakah itu janji tidak akan hidup bercampur dengan dunia, tercemar dengan dunia? Apakah itu kita berjanji kepada Allah dalam kesadaran kita yang sungguh untuk menghidupi hari Sabat, menghormati hari Sabat itu adalah hari perhentian khusus kepada Allah? Ataukah kita berjanji memberikan persembahan-persembahan khusus, memberikan persembahan persepuluhan, sebab itu adalah bukti ucapan syukur kita kepada Allah karena anugerahnya, karena pertolongannya, karena kasihnya kepada kita. Kita melakukan itu dengan kesadaran bahwa itu adalah milik Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bantulah kami mengerti dengan Roh-Mu untuk kami melakukannya supaya kami berbahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mulia
kita dipenuhi dengan damai sejahtera karena kita melakukan firman Tuhan. Kita berjanji di hadapan Tuhan, kita mengikat perjanjian untuk melakukan kehendak-Nya, menghormati hari Sabat, melakukan hukum Taurat Allah, memberikan persembahan-persembahan khusus dan persembahan persepuluhan, karena itu adalah bukti ucapan syukur kita akan kasih-Nya, dan itu adalah milik Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, damai sejahtera-Nya akan hatimu, hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita, salam sehat untuk kita semuanya.